Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita pagi hari ini berkaitan dengan masalah tafsir. Kemarin kita sudah selesai membahas ayat yang ke-29 daripada surat Al-Baqarah. Kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya, yakni Al-Baqarah ayat 30. Dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini ayat bercerita tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam, di mana Adam alaihissalam dan keturunannya mempunyai tugas khusus, mereka di dunia. Dikemukakan wa isqala rabbuka lil malaikah, dan ingatlah tatkala Tuhanmu berfirman lil malaikah kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan fil ardi, di bumi, khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di bumi. Qalu, kemudian malaikat itu berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha, apakah engkau akan menjadikan di bumi orang yang suka membuat kerusakan di dalamnya, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak, padahal kami selalu bertasbih, bertasbih bihamdika, dengan memujimu, wa nuqaddisulak, dan mensucikan engkau. Qala, Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamu, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa-apa yang kalian tidak ketahui. Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa-apa yang kalian tidak ketahui. Baiklah, marilah kita akan kaji masalah tafsir daripada Al-Baqarah ayat yang ke-30. Waskur ya Muhammad wa isqalat, dan ingatlah. Di sini di dalam tafsir Jalalain dikemukakan waskur, dan ingatlah olehmu ya Muhammad, wahai Muhammad. Jadi khitab ini kan memang kepada Kanjeng Nabi yang diajak bicara. Wahyu diturunkan kepada Kanjeng Nabi. Wa iz, dan ingatlah ya Muhammad, wahai Muhammad, dan ingatlah olehmu wahai Muhammad, qala, tatkala Allah berfirman, yaitu Tuhanmu berfirman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan
di bumi khalifah. Di dalam tafsir Jalalain dikemukakan yakhluqu fi tanfizi ahkami fiha wa huwa Adam. Aku akan mewakiliku. Jadi khalifah itu adalah wakil daripada Allah. Yakhlufuni, sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi khalifah yang mewakili aku, yang akan mewakili aku fi tanfizi ahkami, di dalam melaksanakan hukum-hukumku. Fiha, di dalam bumi. Jadi Adam dan keturunan itu diciptakan oleh Allah dalam rangka mewakili Allah Subhanahu wa taala untuk menerapkan, untuk melaksanakan hukum-hukum Allah. Wa huwa Adam, dan dialah Adam. Jadi tafsir Jalalain mengemukakan seperti itu. Penciptaan khalifah, penciptaan Adam adalah dalam rangka Adam sebagai wakil daripada Allah untuk melaksanakan, untuk menerapkan hukum-hukum Allah. Kemudian di dalam tafsir Jalalain, dalam tafsir yang lain dikemukakan wa isqala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu berfirman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi khalifah. Jadi perlu dicatat bahwa kata khalifah pada mulanya berarti yang menggantikan. Makanya kalau kita mendengar Khalifatur Rasul, misalnya setelah Kanjeng Nabi meninggal dunia, Rasulullah meninggal dunia, ada sebutan Khalifatur Rasul yang menggantikan Rasul. Tapi dia kedudukannya tetap sebagai pengganti Rasul, bukan sebagai Rasul. Menggantikan Rasul dalam rangka memimpin tampuk, melaksanakan tampuk pimpinan terhadap umat. Amirul Mukminin, ya, Abu Bakar As-Siddiq Khalifatur Rasul, Umar bin Khattab Khalifatur Rasul, Utsman bin Affan Khalifatur Rasul, Ali bin Abi Thalib Khalifatur Rasul. Nah, mereka itu pengganti setelah Rasul-Rasul tidak ada, maka mereka disebut Khalifatur Rasul, yaitu pengganti Rasul dalam rangka meneruskan tampuk pimpinan umat, maka disebut Amirul Mukminin. Khalifatur Rasul dalam rangka menerapkan hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi perlu dicatat bahwa kata khalifah pada mulanya berarti yang menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang datang sebelumnya. Atas dasar ini ada yang memahami kata khalifah di sini dalam arti yang menggantikan Allah dalam menegakkan kehendaknya Allah dan menerapkan ketetapan-ketetapan Allah. Tetapi bukan karena Allah tidak mampu, bukan karena Allah tidak mampu menerapkan hukum-hukum Allah di bumi, bukan. Pastilah Allah mampu. Allah itu kan maha berkuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Sekali lagi bahwa khalifah itu adalah dalam rangka, dalam arti yang menggantikan Allah dalam menegakkan kehendaknya Allah dan menerapkan ketetapan-ketetapan Allah. Tapi bukan karena Allah tidak mampu atau menjadikan manusia
berkedudukan sebagai Tuhan. Tidak juga. Tidak menjadikan Adam dan keturunannya berkedudukan sebagai Tuhan. Contoh tadi tuh yang Khalifatur Rasul. Ya, tidak menjadikan Khalifah Rasul sebagai Rasul. Nabi sahabat Abu Bakar As-Siddiq tetap sebagai sahabat Amirul Mukminin, tapi dia bukan pengganti Rasul, bukan berkedudukan sebagai Rasul. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bukan berkedudukan sebagai Rasul, hanya pengganti Rasul, Khalifatur Rasul. Setelah Rasul tidak ada. Jadi khalifah di sini adalah Khalifatullah, tidak menjadikan manusia itu berkedudukan sebagai Tuhan. Tidak menjadikan manusia itu berkedudukan sebagai Tuhan. Namun karena Allah bermaksud menguji manusia dan memberi penghormatan, menguji manusia dan memberi penghormatan. Jadi Allah itu memang menguji kita semua, mampu atau tidak menjalankan tugas sebagai khalifah, dan selain itu memberikan penghormatan. Karena memang manusia ini diciptakan oleh Allah memiliki sifat dan karakter yang sangat luar biasa. Sebagian di dalam diri manusia ada yang berkarakter sifat seperti malaikat, dan di dalam diri manusia juga timbul karakter atau sifat seperti setan, seperti iblis. Kalau malaikat itu kan diciptakan dalam rangka taat kepada Allah, nggak pernah membantah, nggak pernah terbesit di pikiran malaikat untuk berlaku yang tidak-tidak, apalagi berdosa kepada Allah. Ketika malaikat disuruh oleh Allah, Allah memerintahkan malaikat sujud sampai hari kiamat, sampai Allah kehendaki sujud tuh malaikat, nggak pernah membantah. Kemudian kalau iblis diciptakan Allah dengan hawa nafsu yang sangat luar biasa dan suka menentang Allah, beda dengan malaikat. Wasquna lil malaikah, dan ingatlah ketika Allah kami berkata kepada malaikat usjudu li Adam fasajadu ila iblis. Sujudlah kalian kepada Adam, maka malaikat pada sujud semua. Malaikat pada sujud kecuali iblis. Enggak mau sujud kepada Adam. Kan bertolak belakang antara sifat malaikat dengan sifat iblis. Nah, di dalam diri manusia bercampur. Karakter-karakter seperti itu bercampur. Makanya ada manusia yang taat pada Allah, bahkan ketaatannya seolah-olah melebihi malaikat. Ada juga manusia yang membangkang seperti iblis. Banyak kan begitu ya di dalam diri manusia. Makanya karena yang demikian itulah Allah menguji dan memberi penghormatan kepada manusia. Oleh karena itu, jika demikian, yang tadi disebutkan, yang tadi kita utarakan berkaitan dengan khalifah sebagai pengganti Allah dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah di bumi, maka jika demikian kekhalifahan mengharuskan makhluk yang diserahi itu tugas tersebut melaksanakan tugasnya sesuai dengan petunjuk Allah yang memberinya tugas dan wewenang. Jadi dalam rangka dibutuhkannya seseorang sebagai khalifah di bumi, maka Allah ciptakanlah makhluk. Makhluk tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah manusia. Ciptakanlah dulu Adam alaihissalam sebagai nenek moyang, kakek moyang daripada manusia.
Jika demikian, kekhalifahan mengharuskan makhluk yang diserahi tugas tersebut melaksanakan tugasnya sesuai dengan petunjuk Allah yang memberinya tugas dan wewenang. Kebijaksanaan yang tidak sesuai dengan kehendaknya Allah adalah pelanggaran terhadap makna dan tugas kekhalifahan. Ya, ini perlu dicatat, perlu diingat. Kebijaksanaan yang tidak sesuai dengan kehendaknya Allah adalah pelanggaran terhadap makna dan tugas kekhalifahan. Contoh misalnya, ada penguasa itu kan manusia. Sesuai dengan ketentuan Allah dalam Al-Baqarah ayat 30, manusia itu adalah khalifatullah yang mendapatkan tugas melaksanakan ketentuan Allah. Nah, ketika penguasa tersebut tidak dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah, maka disebut sebagai pelanggaran. Oleh karena itu penguasa yang model seperti itu adalah pelanggaran terhadap makna dan tugas kekhalifahan. Ya, bukan hanya kepada penguasa saja, kepada kita juga sebagai khalifah. Tapi kan bedanya kedudukannya, yang satu penguasa, yang satu bukan, sebagai rakyat biasa. Tetapi mempunyai ketentuan yang sama sebagai khalifah, sesuai dengan kedudukan masing-masing. Kita di dalam rumah tangga adalah khalifah yang harus menerapkan ketentuan Allah di dalam rumah tangga. Nah, ketika kita tidak menerapkan ketentuan Allah di dalam rumah tangga, maka itulah disebut pelanggaran terhadap makna dan tugas kekhalifahan. Kan gitu ya Pak Udin. Karena apa? Di dalam rumah tangga pun harus diterapkan ketentuan-ketentuan Allah. Di dalam masyarakat tetap harus diterapkan ketentuan-ketentuan Allah, harus dilaksanakan dari tingkat pusat, tingkat daerah, bahkan pada tingkat yang paling kecil. Karena manusia difungsikan sebagai khalifatullah, maka harus melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah. Sekali lagi, jika yang paling atas penguasa, yang paling atas tingkat pusat, tingkat daerah atau tingkat yang paling kecil, ketika mereka tidak bisa melaksanakan ketentuan Allah, maka mereka melanggar. Adalah satu pelanggaran terhadap makna dan tugas khalifah. Kemudian berkaitan dengan masalah khalifah, ada lagi yang memahaminya dalam arti yang menggantikan makhluk lain dalam menghuni bumi ini. Jadi dulu bumi ini dihuni oleh bangsa jin. Makanya nanti di sini juga dijelaskan di dalam tafsir Jalalain ada Abaljan. Sebelum manusia dilungsurkan, sebelum manusia diciptakan, dulu bumi ini dihuni oleh bangsa jin. Akan tetapi bangsa jin ini tidak bisa menerapkan, tidak bisa melaksanakan ketentuan Allah. Bahkan mereka berlaku maksiat. Mereka bahkan melakukan maksiat di bumi. Nah, oleh karena itulah maka Allah gantikan jin itu dengan manusia. Makanya dikemukakan oleh penafsir yang lain, yang memahami dalam arti yang menggantikan makhluk lain dalam menghuni bumi ini. Itulah khalifah. Tadi kan kita udah kemukakan khalifatul Rasul menggantikan Rasul. Nah, sekarang dalam konteks yang lebih luas lagi, kalau menggantikan sebagai khalifah di bumi, berarti sebelumnya ada lagi tuh yang menghuni bumi. Siapa? Jin. Yaitu jin.
Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Qalu, maka para malaikat itu berkata. Para malaikat itu berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha bil ma'asi. Apakah engkau, wahai Allah, wahai Tuhan, akan menjadikan di bumi orang yang suka membuat kerusakan di dalamnya, bil ma'asi, dengan bermaksiat? Apakah engkau, wahai Allah, akan menjadikan seseorang yang suka bermaksiat di bumi, yang suka membuat kerusakan di bumi? Wa yasfikud dima, dan yang suka menumpahkan darah. Yurikuha, menumpahkan darah, bil qatli, dengan membunuh. Dengan membunuh. Kama fa'ala abanul jannah, sebagaimana yang telah dilakukan Banul Jannah, nenek moyang jin. Tadi yang kita singgung tuh. Wa kanu fiha, maka adalah dia Banul Jan, bangsa jin, fiha, di dalam bumi, falama afsadu, tatkala mereka membuat kerusakan tuh jin-jin abal jan, para jin itu membuat kerusakan, arsalallahu alaihimul malaika, maka Allah utus para malaikat. Allah utus para malaikat. Fataraduhum ilal jazairi wal jibali, maka malaikat itu mengusir jin ke pulau-pulau dan ke gunung-gunung. Makanya kalau ada orang suka pergi ke pulau terpencil yang gak ada penghuninya, kadang-kadang suka kemasukan jin. Ya, di gunung-gunung banyak jin itu, hati-hati ntar kesurupan repot. Karena memang dulu malaikat jin itu dibuang oleh malaikat ke pulau-pulau dan ke gunung-gunung gitu. Jadi kalau seandainya di gunung yang tidak berpenghuni manusia diketemukan makhluk-makhluk aneh, bisa jadi itu jin. Bisa jadi itu jin. Ya, kembali kepada permasalahan. Jadi itulah perkiraan para malaikat. Wahai Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk di bumi ini, orang yang suka membuat kerusakan seperti para jin dulu yang suka membuat kemaksiatan. Karena jin berbuat kerusakan, maka diusir oleh para malaikat. Kalau para malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima, apakah engkau hendak menjadikan di bumi itu siapa yang akan membuat kerusakan, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Bisa saja yang dimaksud para malaikat di sini bukan Adam yang merusak dan menumpahkan darah, tetapi anak cucunya Adam. Adam nggak pernah membunuh, kan memang Adam nggak pernah membunuh, ya kan? Dan Adam tidak membuat kerusakan. Jadi dari qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima, bisa jadi yang membuat kerusakan dan menumpahkan darah di bumi adalah keturunan Adam, Bani Adam. Kita ini manusia, coba lihat, kan begitu ya? Coba lihat,
Dari sejak zaman dahulu sampai ginari banyak terjadi pembunuhan, peperangan dan lain sebagainya. Yang korbannya bukan ratusan ribu, jutaan. Perang dunia pertama berapa? Berapa juta orang mati. Perang dunia kedua berapa juta orang mati. Kan begitu. Di Kamboja dibunuh oleh Pol Pot berapa juta itu. Ya. Jadi Adam itu memang nggak membuat kerusakan dan nggak membunuh, tapi yang membuat kerusakan dan yang membunuh terjadi pertumpahan darah adalah manusia anak keturunan Adam. Gitu. Ya. Apakah engkau hendak menjadikan di bumi, wahai Allah, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Jadi bisa saja yang dimaksud oleh para malaikat ini adalah bukan Adam yang membuat kerusakan, bukan Adam yang menumpahkan darah, tetapi adalah anak cucu Adam. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak, dan kami, padahal kami selalu bertasbih, kata malaikat. Wa nahnu nusabbihu bihamdika, padahal kami selalu bertasbih dengan memuji Engkau wahai Allah. Wa nuqaddisulak, dan mensucikan Engkau. Di dalam tafsir Jalalain dikemukakan wa nahnu nusabbihu mutalabbisina bihamdika, padahal kami selalu bertasbih dengan mencampurkan dengan bihamdika, ai naqulu, di mana kami mengatakan, kata malaikat, subhanallah wa bihamdi. Terus tasbihnya malaikat itu. Jadi kalau kita subhanallah wa bihamdika, subhanallah wa bihamdika, itu yang biasa kita baca di wasilah subuh, itu adalah tasbih daripada malaikat. Padahal kami selalu bertasbih dan memuji Engkau dengan mencampurkan antara tasbih dengan pujian. Ainaqulu, di mana kami mengatakan subhanallah wa bihamdi. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi. Ya. Wa nahnu nusabihu bihamdika, sedang kami mensucikan Engkau sambil memuji Engkau. Rupanya mereka ini para malaikat menduga bahwa dunia hanya dibangun dengan tasbih dan tahmid, sehingga malaikat berani ngomong begitu. Dia pikir ini bangun dunia cukup dengan tasbih, dengan tahmid, enggak cukup. Dunia ini perlu dikelola, kan gitu. Dunia ini perlu diberdayakan. Dalam rangka mengelola dan memberdayakan dunia, memberdayakan bumi, tentu perlu kerja. Kan begitu. Eksplorasi bumi, baik itu gas alam, tambang dan lain sebagainya, perlu tenaga dan pikiran. Bukan hanya sekedar tasbih dan tahmid, bukan hanya sekedar subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Bukan hanya itu. Nah, menurut penafsiran dari penafsir yang lain, kenapa sih malaikat tuh ngomong begitu? Wa nahnu nusabihu bihamdika, padahal kami selalu mencucikan dan memuji Engkau dengan ucapan subhanallah wa bihamdi. Dipikir malaikat mengelola bumi itu cukup dengan tasbih dan tahmid, padahal tidak cukup. Kalau kita itu aja nggak tambahkan jadi ketok sama bini. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Setelah mendapatkan pernyataan dari para malaikat tersebut, maka Allah tutup di dalam ayat 30, qala ta'ala, maka berfirman Allah Ta'ala, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa-apa yang kamu tidak ketahui pada masa yang akan datang. Menggunakan fi'il mudhari. Aku lebih mengetahui apa-apa yang kamu tidak ketahui sekarang
Dan apa-apa yang kamu tidak ketahui pada masa yang akan datang, akulah yang lebih mengetahui, kata Allah. Ini bahasan belum selesai. Tafsir Jalalain saya nggak tafsirkan, saya nggak baca tafsir Jalalainnya. Minggu depan aja kita nggak bahas, besok kita belum bahas dulu sampai Pak Udin datang lagi dari Ciawi. Kesian kalau seandainya gitu. Ya, sampai Pak Udin datang lagi dari Ciawi, kita lanjutkan lagi tafsir Jalalain. Hari besok sampai hari Minggu kita bahas tafsir, bukan tafsir Jalalain. Ya Pak Udin ya, kita tungguin nih Senin depan lagi biar nyambung lagi. Ya. Gitu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.